Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Dewi Kurnisari. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi mengenai cerpen. Mungkin kita sudah tidak asing lagi dengan kata cerpen. Dari waktu kita mulai SD, SMP, SMA, kita sering mendengar kata cerpen. Ayo, di sini ada yang tahu tidak pengertian dari cerpen? Cerpen yaitu cerita pendek. Ya, itu sih singkatannya. Nah, kalau pengertiannya apa coba? Pengertian cerpen dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, cerpen yaitu cerita pendek yang berisi tentang kisah cerita yang berisi tidak lebih dari 10.000 kata. Pada umumnya, cerita dalam cerpen bisa memberikan kesan yang dominan dan berkonsentrasi hanya pada permasalahan satu tokoh saja. Menurutnya, cerpen tidak ada cerita yang hingga 100 halaman. Kemudian pengertian cerpen menurut Nugroho Nonto Susanto dalam tarikan, menurut beliau, cerpen adalah kisah cerita pendek yang dibuat dalam jumlah kata mulai dari 5.000 kata beserta menggunakan spasi ganda. Selain itu, kisah dalam cerpen hanya berpusat pada dirinya sendiri, yang berarti hanya berpusat pada satu tokoh saja. Selanjutnya, pengertian cerpen menurut J.S. Badudu, cerpen merupakan cerita pendek yang berfokus dan berkonsentrasi hanya pada satu peristiwa kejadian. Pada peristiwa kejadian tersebut hanya mengisahkan satu tokoh saja. Untuk selanjutnya yaitu nilai-nilai yang terkandung di dalam cerpen. Nilai-nilai yang terkandung di dalam cerpen, yang pertama, nilai moral. Nilai moral yaitu nilai yang berkaitan dengan perilaku baik buruknya seseorang.
Misalnya, orang yang dermawan, orang yang bijaksana, orang yang iri, atau orang yang dengki, itulah termasuk ke dalam moral, baik buruk dari diri seseorang. Yang kedua, nilai sosial. Nilai ini biasanya berkaitan dengan hubungan masyarakat atau norma yang berada di dalam masyarakat. Misalnya, kita melakukan gotong royong. Nah, itulah termasuk hubungan sosial yang kita rasakan. Selanjutnya, nilai yang ketiga ialah nilai religius. Nilai religius yakni nilai yang berkaitan dengan agama. Misalnya, tempat peribadatan ataupun suatu kepercayaan yang dianut oleh diri seseorang yang berkaitan dengan ketuhanan yang Maha Esa ataupun dan lain-lain. Untuk selanjutnya yang keempat yakni nilai edukasi atau pendidikan, yakni nilai yang berkaitan dengan perubahan tingkah laku seseorang dari hal yang buruk menjadi lebih baik. Untuk yang kelima yaitu nilai politis. Nilai politis ialah nilai yang berkaitan dengan kepemerintahan. Yang keenam yakni nilai etika. Nilai etika yaitu nilai yang berkaitan dengan sopan santun pada diri seseorang. Misalnya, etika sopan santun terhadap orang tua. Misalnya dengan kita menghargai pendapat orang tua. Selanjutnya, kita menghargai guru, kita menghormati guru, kita menghargai teman. Tapi menghargai itu bukan dengan uang ya, udah bisa saja dengan rasa sopan santun kita, keseganan kita. Itulah yang termasuk dengan sopan santun. Nilai budaya yaitu nilai yang berkaitan dengan adat istiadat. Misalnya, di dalam sebuah pernikahan ada yang menggunakan lengser ataupun sesuatu keadatan atau kebudayaan. Nah, untuk selanjutnya, untuk kita dapat mengenal atau mengetahui nilai-nilai yang terkandung dalam cerpen, kita harus pahami dulu pertanyaan-pertanyaan yang biasanya muncul di dalam cerpen. Yang pertama yaitu pertanyaan literal. Biasanya di dalam pertanyaan ini menanyakan tentang wujud, tata cara, atau pertanyaan yang tersurat. Misalnya, di mana dan kapan cerita tersebut terjadi, atau siapa yang menjadi tokoh-tokoh dalam cerita tersebut. Yang kedua yaitu pertanyaan integratif. Pertanyaan ini biasanya berhubungan dengan konsep dalam cerita tersebut. Misalnya, cerpen tersebut berisikan tentang apa? Atau pertanyaannya bisa berupa apa amanat yang terkandung di dalam cerpen tersebut. Untuk yang selanjutnya, yang ketiga yaitu pertanyaan interpretatif, di mana di dalam pertanyaan ini berkaitan dengan kesan, pendapat, atau penafsiran dari sebuah cerpen. Misalnya, apa maksud yang tersirat dari tindakan yang dilakukan tokoh A? Atau apa makna lugas dari ucapan yang dilakukan oleh tokoh B? Untuk selanjutnya yang keempat yakni pertanyaan kritis. Biasanya pertanyaan ini berkaitan dengan kondisi yang genting. Misalnya, berdasarkan nilai sosial, bolehkah tindakan yang dilakukan oleh tokoh A tersebut? Atau apa kelebihan cerpen tersebut berdasarkan masalah yang diangkatnya? Yang kelima yaitu pertanyaan kreatif. Biasanya pertanyaan ini muncul di luar cerita. Misalnya,
Jika Anda menjadi tokoh A, apa yang akan Anda lakukan? Atau bagaimana jika tokoh utama meninggal? Apakah cerpen ini bisa lanjut? Nah, itulah biasanya 5 pertanyaan yang muncul di dalam cerpen untuk mengetahui nilai-nilai yang terkandung dan memahami isi di dalam sebuah cerpen. Unsur-unsur yang terkandung di dalam cerpen itu ada 2. Yang pertama unsur intrinsik dan yang kedua adalah unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik yaitu unsur yang membangun dari dalam cerpen tersebut atau dari dalam cerita tersebut. Unsur intrinsik yang pertama yaitu tema. Tema ialah ide pokok yang mendasar di dalam sebuah cerita. Yang kedua yaitu alur. Alur yakni susunan peristiwa atau kejadian yang membuat sebuah cerita. Nah, di dalam alur itu terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada alur maju, yang kedua ada alur mundur, yang ketiga ada alur campuran, bukan maju mundur ya. Nah, untuk alur maju itu biasanya menceritakan dari awal kisah seorang tokoh hingga seorang tokoh itu meninggal. Yang kedua yaitu alur mundur, biasanya menceritakan dari akhir cerita seorang tokoh dan dikembalikan lagi ke alur atau misalnya dan dikembalikan lagi menjadi kehidupan dari tokoh tersebut. Yang ketiga yaitu alur campuran. Kalau untuk alur campuran biasanya alur ini bisa dibolak-balik. Misalnya mau kita ngambil dulu dari akhir dulu cerita, atau misalnya dari awal cerita, atau nanti ada flashbacknya. Itulah termasuk ke dalam alur campuran. Latar atau setting adalah tempat, waktu, dan suasana yang berkaitan di dalam sebuah cerita. Latar berfungsi untuk membentuk dan meyakinkan si pembaca untuk lebih memahami jalan cerita tersebut. Untuk latar tempat, kita ambil contoh. Misalnya, saya akan pergi ke kota Bandung. Nah, kata kota Bandung itulah merupakan salah satu tempat. Hari kemarin saya telah mengunjungi keluarga saya di Surabaya. Kata kemarin termasuk ke dalam tempat. Selanjutnya suasana. Biasanya suasana itu ada yang tersirat, ada yang tersurat. Untuk yang tersirat, misalnya kita ambil contoh, Johnny meneteskan air mata setelah melihat hewan yang dia miliki meninggal. Nah, berarti Johnny merasa sedih. Adapun yang tersurat biasanya langsung disebutkan. Misalnya, Johnny sedih ketika hewan yang dia miliki meninggal. Keempat yaitu tokoh dan penokohan. Untuk tokoh atau penokohan di sini, tokoh biasanya orang yang melakukan suatu kegiatan tersebut, sedangkan penokohan yaitu pengarang yang cara pengarang menggambarkan dan mengembangkan karakter atau sifat dari tokoh tersebut. Nah, karakter tokoh tersebut dapat kita pahami dengan 2 cara. Yang pertama yaitu secara analitik atau metode langsung. Yang kedua yaitu dramatik atau metode tidak langsung. Untuk metode langsung atau analitik, biasanya pengarang menceritakan langsung dari watak tokoh tersebut. Misalnya, kita ambil contoh. Dodo adalah orang yang baik. Dodo orang yang soleh. Nah,
Itulah yang termasuk ke dalam metode analitik. Sedangkan untuk metode dramatik atau metode tidak langsung, biasanya si pengarang akan menceritakan watak tokoh dari penampilan tokoh tersebut, atau misalnya dari obrolan-obrolan atau dialog antar tokoh, ataupun bisa berupa reaksi tokoh. Nah, itulah termasuk ke dalam metode dramatik. Unsur intrinsik yang selanjutnya yaitu tentang sudut pandang atau point of view. Nah, sudut pandang berisikan posisi pengarang di dalam sebuah cerita. Sudut pandang itu bisa menjadi dibagi dua. Yang pertama yaitu sudut pandang orang yang pertama, dan yang kedua yakni sudut pandang orang ketiga. Untuk sudut pandang orang pertama itu pun menjadi dua, yakni pelaku tokoh utama atau menjadi pelaku sampingan. Nah, biasanya pengarang akan menjadi dirinya sendiri di dalam cerita tersebut. Sedangkan yang kedua yaitu sudut pandang orang ketiga. Biasanya dalam sudut pandang orang ketiga di sini, pengarang tidak menjadi tokoh utama dalam cerita tersebut. Biasanya pengarang menjadi orang yang serba tahu, atau pengarang adalah orang yang menjadi pengamat. Yang keenam yaitu amanat, yakni pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang kepada pembaca. Di dalam pesan biasanya terbagi menjadi dua, ada yang tersirat dan ada pun yang tersurat. Untuk yang tersirat, biasanya kita harus menyimpulkan sendiri amanat apa yang ingin disampaikan dalam cerita tersebut. Sedangkan untuk tersurat, biasanya amanat yang ingin disampaikan akan tertera di akhir cerita tersebut. Untuk selanjutnya, kita akan membahas mengenai unsur ekstrinsik. Kalau tadi kita telah membahas mengenai unsur intrinsik, yakni unsur yang membangun dari dalam cerita. Kalau sekarang kita akan membahas mengenai unsur ekstrinsik, yaitu unsur yang membangun dari luar cerita. Unsur ekstrinsik biasanya meliputi yang pertama, mengenai latar belakang dari pengarang. Ya, misalnya kita yang berada di dalam negara Indonesia akan bisa membahas seluruh cerita atau membahas kisah-kisah yang berada di dalam negara Indonesia. Misalnya adat istiadatnya, cuacanya, ya, ataupun kota-kota yang berada di negara Indonesia. Kita bisa saja membahas sesuatu yang berada di luar negeri Indonesia. Namun, kita tidak akan bisa detail dalam membahas kota-kota atau kisah-kisah yang berada di luar negeri. Untuk selanjutnya, latar belakang pendidikan. Nah, untuk latar belakang pendidikan, biasanya kita sebagai orang yang telah kuliah akan berbeda, atau kita akan lebih mengetahui apa SKS, ya. Terus dalam penilaiannya mengenai IPK, IP, berbeda dengan mereka yang tidak mengikuti kuliah atau tidak melakukan kuliah. Untuk selanjutnya yaitu sosial budaya. Untuk sosial budaya, misalnya di sini di daerah Jawa Barat, kita kan ada nih adat istiadatnya, sosial kebudayaannya apa. Dan misalnya untuk daerah Jawa Timur, itu adat istiadat seperti apa. Jika kita orang Jawa Barat, pasti kita akan bisa menceritakan secara detail adat istiadat yang berada di Jawa Barat. Untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai struktur dalam cerpen. Struktur, apa itu struktur? Ada yang tahu tidak? Ya, betul. Struktur merupakan susunan. Struktur cerpen merupakan rangkaian cerita yang membentuk cerpen tersebut.
Jadi dapat dikatakan bahwa struktur ialah berupa jalinan cerita yang berbentuk dari sebab akibat atau kronologis cerita tersebut. Dengan kata lain, struktur cerpen yakni alur yang berupa jalinan cerita yang terbentuk oleh hubungan sebab akibat atau secara kronologis ya. Di dalam struktur cerpen itu terbagi menjadi 5. Yang pertama, pengenalan situasi cerita. Biasanya untuk pengenalan suatu cerita, untuk pengenalan situasi cerita biasanya dilakukan dari awal ya, dari pengenalan tokohnya. Yang kedua yaitu pengungkapan peristiwa. Yang ketiga yaitu menuju pada adanya konflik. Nah, biasanya ini awal-awal permasalahan muncul ya. Yang keempat yaitu puncak konflik ya. Ini biasanya klimaks ya kalau di dalam alur ya. Ini adalah konflik, pertengahan konflik. Untuk selanjutnya yang terakhir yaitu koda atau penyelesaian. Baik, nah inilah video pembelajaran yang dapat saya sampaikan mengenai cerpen. Video ini tidak akan bermakna jika kalian tidak membaca sebuah cerpen. Ya, saya harapkan setelah kalian mendengarkan video dari saya, kalian dapat membaca cerpen dengan mengetahui nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, ataupun kalian dapat mengetahui struktur yang terkandung di dalam sebuah cerpen. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dari materi yang saya sampaikan, karena guru itu tidak lebih pandai, hanya guru lebih tahu lebih dahulu. Jangan lupa saya tunggu kritik dan sarannya di dalam kolom komentar. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.